Dan pas dicek wak, ternyata yang dia lihat ini bukanlah manusia biasa, melainkan wujud jasad manusia, tapi kondisinya udah busuk kali, udah sulit dikenali. Nah selain itu Karen ini juga notice kalau kedua kaki dari jasad itu posisinya macam terikat tali wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Sabtu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di Amerika pada tahun 1999 wak. Kasus ini adalah tindak kriminal berupa penculikan, pelecehan dan juga penghilangan nyawa pada seorang gadis remaja berusia 17 tahun yang bernama Jessica Dishon. Penyelidikan kasus ini bisa dibilang berjalan cukup rumit wak, karena polisi mengalami kesulitan bahkan sampai beberapa kali salah nangkap orang. Nah parahnya lagi karena minimnya jejak pelaku, kasus ini tuh sempat menjadi cold case selama kurang lebih 14 tahun. Tapi setelah melalui penyelidikan yang panjang dan juga melelahkan, akhirnya diketahui kalau dalang di balik kasus ini adalah orang terdekatnya korban yang sangat tidak disangka-sangka. Betul-betul plot twist kali wak. Nah penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini menimpa seorang wanita yang bernama Jessica Dawn Dishon atau biasa dipanggil Jessica wak. Dia ini lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1982 di Summerfield, Kentucky, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Mike, bekerja sebagai karyawan biasa, dan ibunya bernama Edna, bekerja sebagai pengasuh di sebuah daycare wak. Nah, si Jessica ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia punya adik laki-laki 2 orang yang bernama Chris dan juga Michael. Di mata orang-orang terdekatnya, si Jessica ini adalah anak yang sangat baik, dia ramah, dia mudah bergaul, dan dia ini juga pintar kali matematika. Kelebihan itulah yang membuat si Jessica ini bercita-cita untuk menjadi seorang akuntan ketika dewasa nanti. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika dia duduk di bangku SMA, keinginannya si Jessica ini mulai berubah. Dimana pada saat itu dia ini tiba-tiba berkeinginan menjadi seorang dokter hewan. Keinginan itu juga jadi makin kuat lagi setelah Jessica ini bergabung sebagai relawan di sebuah shelter atau tempat penampungan hewan gitu. Nah tapi karena menjadi dokter hewan itu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, perlu nilai yang sangat bagus dan biaya yang tidak sedikit. Si Jessica ini pun berusaha keras lagi wak untuk bisa mewujudkan keinginannya itu. Dia ini selalu belajar dengan rajin lagi sambil bekerja part time di sebuah restoran supaya dia dapat tambahan uang. Nah dari kerja kerasnya ini Jessica pun bisa menabung banyak uang lagi, bahkan dia ini juga mampu membeli sebuah mobil dengan uangnya sendiri loh. Dan semenjak dia punya mobil, hampir setiap hari Jessica ini juga selalu pergi ke sekolah dengan mengendarai mobil punya dia ini. Nah awalnya kebiasaan itu berjalan baik-baik aja wak, sampai akhirnya pada suatu hari di tahun 1999 ada sebuah kejadian buruk yang menimpa Jessica. Pada hari itu, hari Jumat, tanggal 10 September tahun 1999, Jessica dan keluarganya ini lagi beraktivitas seperti biasa. Setelah bangun dan bersiap-siap, mereka semua ini memutuskan untuk sarapan bersama lah, itu kan berlima berarti. Nah selesai sarapan pada sekitar jam 6, apa itu? Iya ada kupu-kupu. Selesai sarapan sekitar jam 6 pagi, Mike dan juga Edna atau orang tuanya si Jessica ini pergi duluan wak untuk bekerja. Lalu di jam 6:45 pagi, barulah Chris dan juga Michael, adiknya Jessica yang 2 laki-laki itu pergi ke sekolah dengan dijemput bis sekolah. By the way mereka berdua ini memang sekolah di SMP yang sama wak ya. Nah, makanya mereka berangkat bareng. Nah di saat kedua adiknya sudah berangkat ke sekolah, sisalah Jessica di rumah itu. Nah Jessica waktu itu juga baru selesai mandi, dan hal ini memang biasa wak terjadi di rumah mereka, di mana Jessica ini selalu menjadi orang yang paling terakhir yang meninggalkan rumah. Biasanya memang kayak gitu. Nah setelah dia selesai mandi, Jessica lanjutlah itu bersiap-siap dan dia mau pergi ke sekolah dengan mengendarai mobil milik dia sendiri. Nggak ada yang aneh wak dengan hari itu. Di pagi itu nggak ada yang aneh. Semuanya berjalan baik-baik saja dan tampak sangat normal. Tapi ketika waktu memasuki siang hari, Edna, ibunya si Jessica ini menyadari ada sesuatu yang janggal sama anaknya, Jessica. Nah jadi pada jam 1:30 siang, masih di hari yang sama juga, Edna ini pulang ke rumah setelah dia bekerja. Pas dia udah nyampe rumah wak, Edna notice bahwa mobilnya Jessica masih terparkir di halaman. Si Edna mikir, loh kok mobil Jessica ada di sini? Harusnya jam segini kan dia belum pulang dari sekolah. Apa jangan-jangan dia nggak masuk sekolah ya? Kata mamanya kayak gitu. Nah karena penasaran, Edna pun segera masuk ke dalam rumah untuk mencari si Jessica. Jessica di mana, kok nggak sekolah kau? Kata dia. Nah setelah dicari kemana-mana ternyata Jessica nggak
nggak ada di rumah Wak. Nah di situ Edna sempat mikir kalau mungkin mobil Jessica itu rusak, terus si Jessica berangkat sekolah diantar sama Mike suaminya. Nah untuk memastikan hal itu Edna pun nelponlah lakinya si Mike itu. Edna nanya, sayang, kamu tadi nganterin Jessica ke sekolah? Loh enggak yang, dari tadi aku di kantor kok. Emangnya kenapa? Kata si Mike lagi, aku lihat mobilnya Jessica dia ada di rumah tapi anaknya nggak ada, dia kemana ya? Pun kalau misalnya dia berangkat sama kawannya biasa dia pamit, biasa dia bilang sama aku, tapi ini kok dia nggak ngabarin apa-apa sama aku, kata gitu. Oh mungkin dia lupa ngabarin tuh sayang, udahlah kamu nggak usah khawatir, tunggu aja di rumah, nanti pun dia pulang sendiri, kata si Mike kayak gitu. Nah perkataan suaminya itu rupanya belum berhasil menenangkan Edna, namanya juga feeling ibu lah mungkin ya kan. Dan entah kenapa firasatnya mengatakan ada sesuatu yang nggak beres nih sama anakku, nggak biasa-biasanya anakku kayak gini. Nah perasaan itu akhirnya mendorong Edna untuk mengecek langsung mobilnya Jessica. Dan pas buka pintu mobil, Edna langsung kaget karena di sana di dalam mobil itu ada bukunya, ada tas dompet, dan juga ada botol minum milik Jessica. Wah, ada dalam mobil. Penemuan itulah yang membuat si Edna langsung ngebatin, loh kok barang-barang Jessica ada di sini? Apa dia nggak masuk sekolah nih? Soalnya nggak mungkin anak aku ke sekolah tanpa bawa peralatan, ini peralatan yang sering dia bawa nih. Dan dia orangnya teliti kali, nggak mungkin dia tinggalin barang-barangnya kayak gini. Tapi kalau dia nggak ke sekolah, dia pergi kemana? Kata mama kayak gitu. Nah, belum sempat pertanyaan itu terjawab, wah Edna lagi-lagi dibuat kaget setelah dia melihat kunci mobilnya Jessica dalam posisi menancap dekat mobil tuh, seolah udah siap buat dinyalakan. Dan gak cuma itu aja, Edna ini juga menemukan sebuah sepatu Jessica tergeletak di bawah kursi driver. Tapi cuma sepatunya sebelah aja, Wak. Sebelah lagi nggak ada. Sebelah aja. Apa nggak makin khawatir mama-mama nengok kayak gitu kan? Nah saat itu juga lah dia langsung nelpon pihak sekolah dulu untuk menanyakan keberadaan anaknya. Tapi di situ pihak sekolah malah bilang, maaf Bu, hari ini Jessica nggak masuk sekolah loh. Kami juga makanya penasaran kok tumben dia nggak masuk tanpa kabar, kata sekolahnya kayak gitu. Jawaban itulah bikin si Edna makin panik lagi, Wak. Karena ya itu dia nggak pernahnya si Jessica ini bolos sekolah. Nah khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Edna barulah itu melaporkan hilangnya Jessica anaknya ini ke kantor polisi. Saat pertama kali menerima laporan hilangnya Jessica, Wak, polisi justru waktu itu terkesan macam santai-santai aja. Mereka malah bilang, ibu, kayaknya Jessica tuh bukan hilang lah Bu, tapi memang dia sengaja pergi dari rumah. Anak remaja seusia itu kan memang lagi nakal-nakalnya Bu, kata kayak gitu. Udahlah ibu tunggu aja di rumah, paling juga nanti dia pulang sendiri. Kalau sampai besok dia belum pulang, baru ibu lapor ke sini lagi, kata si polisi kayak gitu. Nah dengar respon polisi gitu, Wak, sebenarnya Edna nih mau protes. Anakku tuh anak baik-baik loh ya. Kalau ada apa-apa dia selalu pamitan sama aku, dia selalu ngabarin aku. Nggak mungkin dia main kabur kayak gitu aja. Nah tapi karena dia ini malas berdebat sama polisi, Wak, Edna pun memutuskan untuk pulang dan mencari Jessica dengan caranya sendiri. Nah nggak lama dari situ Edna dan juga Mike yang waktu itu udah balik kerja nih si suaminya ini mendatangilah rumah kawan-kawannya si Jessica untuk bertanya tentang Jessica. Tapi semua orang yang mereka datangi memberi jawaban yang kurang lebih sama juga. Maaf tante, om, seharian ini kami belum ketemu loh sama Jessica. Kami nggak tahu dia di mana, kata mereka kayak gitu. Nggak nyerah di situ aja, Edna sama si Mike ini dengan dibantu keluarga besar juga yang lain, mereka berinisiatif untuk menyebarkan flyer tentang hilangnya Jessica di sekitar rumah. Tapi upaya itu juga belum membuahkan hasil, Wak, karena tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya Jessica. Hal itu bisa dibilang sangat janggal sekali, Wak, karena desa tempat mereka tinggal itu cuma desa kecil aja dengan sedikit penduduk, dan biasanya sekecil apapun peristiwa yang terjadi di desa itu, di kampung itu, semua orang pasti langsung tahu. Ini kok nggak ada satupun orang yang tahu ya di mana Jessica. Nah karena pencarian hari itu belum membuahkan hasil, setelah 24 jam berlalu, Edna dan Mike pun barulah balik lagi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya si Jessica. Nah di titik inilah, Wak, polisi untungnya menganggap serius kasus ini dan langsung melakukan pencarian untuk menemukan si Jessica yang lagi hilang ini. Hal pertama yang dilakukan polisi untuk memulai penyelidikan adalah mendatangi rumahnya si Jessica untuk mencari petunjuk, Wak. Sesampainya di sana mereka melihat barang-barangnya Jessica macam tadi itulah, ada dompet, tas, botol minumnya yang ditemukan sama si Edna tadi masih ada di dalam mobil, nggak disentuh sama si Edna. Penemuan itulah yang membuat polisi menduga kalau Jessica ini bukan melarikan diri, tapi diculik pada saat mau berangkat ke sekolah. Nah dugaan itu semakin kuat lagi setelah mereka menemukan HP-nya si Jessica terjatuh, Wak, di bawah kursi driver di lokasi yang agak tersembunyi memang. Dan pas diperiksa layar dari HP itu, Wak, tertulis angka 9
191. Disitulah polisi menduga kalau sepertinya Jessica ini sempat berusaha menekan 911, menghubungi 911 untuk minta bantuan. Sayangnya sebelum upaya itu berhasil, Jessica udah keburu dibawa kabur dulu nih sama si penculik. Jadi Wan-nya nggak sempat ditekan. Ada tuh ditemukan di HP-nya itu kan. Nah, dengan adanya penemuan itu, arah penyelidikan pun mulai berubah. Dari yang awalnya mencari keberadaan Jessica, jadi mencari pelaku yang menculik Jessica. Dan untuk mengetahui siapa pelakunya, polisi pun melakukan wawancara kepada para tetangga-tetangga dulu nih yang tinggal di sekitar rumahnya si Jessica. Awalnya polisi sama sekali tidak menemukan adanya kejanggalan memang waktu tetangga-tetangga ditanya-tanyain ini. Tapi ketika mewawancarai sebuah keluarga yang bernama keluarga Brooks, polisi mulai naruh curiga sama si keluarga ini. Di saat mereka nanya tentang Jessica ya ke si keluarga Brooks ini, hampir semua keluarga Brooks bilang, "Maaf Pak, kami nggak tahu. Udah setahunan ini kami nggak ketemu sama Jessica, setahunan. Dan meskipun rumah kami deketan Pak ya, kami sekeluarga ini hampir tidak pernah melihat Jessica," kata keluarga Brooks kayak gitu. Tapi di sisi lain ada nih salah satu anggota keluarganya Brooks namanya Bucky yang mengatakan hal sebaliknya. Bucky ngomong ke polisi, "Pak, sebenarnya hari Jumat kemarin saya ngeliat Jessica di rumahnya Pak." Ini di hari kejadian ya. "Saya ngeliat dia lagi siap-siap berangkat ke sekolah. Saya juga ngeliat kok dia lagi nelpon seseorang," kata si Bucky kayak gitu. Nah, perbedaan keterangan itulah yang membuat polisi curiga sama si Bucky. Apalagi pernyataannya juga nggak sinkron nih sama apa yang dibilang sama keluarganya, ya kan? Cuman ya itulah kecurigaan itu ya cuma berhenti di situ aja. Karena apa? Karena polisi tidak menemukan petunjuk lain yang membuktikan bahwa Bucky adalah pelakunya. Mentok juga di situ tuh. Nah, setelah melakukan pencarian selama berhari-hari, polisi belum juga menemukan hasil yang signifikan, Sampai akhirnya pada tanggal 27 September 1999 atau 17 hari setelah Jessica ini dinyatakan menghilang, polisi pun mendapatkan sebuah petunjuk yang menggegerkan. Hari itu polisi mendapatkan laporan dari seorang pengemudi bus yang bernama Karen Hobbs. Ketika melewati area hutan di Greenwell Fort Road, Karen ini melihat ada tubuh manusia yang tergeletak di tepi jalan. Penasaran si Karen kan, siapa sih manusia ini? Karen turunlah dari busnya dan memastikan penglihatannya itu. Dan pas dicek, ternyata yang dia lihat ini bukanlah manusia biasa, melainkan wujud jasad manusia, tapi kondisinya udah busuk kali, udah sulit dikenali. Nah, selain itu Karen ini juga notice kalau kedua kaki dari jasad itu posisi yang macam terikat tali, Itu yang ditengok sama si Karen kan. Nah, setelah mendengar laporan dari si Karen ini, polisi pun langsunglah bergerak memeriksa temuan jasad itu, Setelah diperiksa, polisi melihat ada bekas cairan yang menetes dari arah hutan sampai ke tepi jalan tempat si jasad itu ditemukan. Hal itu membuat polisi beranggapan bahwa korban ini baru dipindahkan dari hutan ke TKP sekitar 18 jam sebelumnya. Jadi jasad itu tuh nggak dari awal memang ada di tepi jalan, tapi memang ada yang sengaja mindahin dia ke tepi jalan gitu ya. Nah, setelah menemukan korban, polisi pun langsung membawa korban ini ke rumah sakit untuk diotopsi dan dicari tahu identitasnya. Setelah diperiksa, akhirnya diketahuilah kalau jasad itu adalah wanita yang selama ini mereka cari, yaitu Jessica Dyson. Tewas Jessica kayak gitu, Menurut tim forensik, Jessica ini meninggal dunia karena dicekek secara brutal sampai kehabisan napas. Dan yang lebih mirisnya lagi, ditemukan juga tanda-tanda kekerasan fisik dan juga manual yang menunjukkan kalau Jessica ini sempat dianiaya dan juga digitukan sebelum dihabisi nyawanya gitu loh. Kasus tewasnya Jessica ini tentunya langsung menjadi berita yang sangat heboh sekali di kalangan masyarakat di sana, dan hampir semua orang yang tinggal di Shepperville itu atau di desanya si Jessica ini nggak berani keluar rumah sampai pelaku itu betulan berhasil ditangkap. Setakut itu mereka. Yalah, pelakunya belum ketangkap kok. Nah, menanggapi hal itu, polisi pun kembali lagi memperluas jangkauan penyelidikan mereka untuk mencari si pelaku ini. Dan karena memang sejak awal polisi itu udah curiga sama si Bucky, tetangga Jessica tadi tuh yang dari keluarga Brooks itu, mereka pun memutuskan untuk menggeledah rumahnya si Bucky juga, Nah, di penggeledahan itu polisi menemukan ada bukti lain yang lumayan legit. Nah, pada saat itu anjing pelacak yang mereka bawa ini, mencium bau busuk dari sepasang sarung tangan yang disimpan di gudang rumahnya Bucky. Dan masalahnya, bau itu tuh bukan bau busuk macam bau sampah atau makanan basi, bukan. Melainkan bau busuk khas mayat yang sudah meninggal dunia dekat Bucky. Nah, selain menemukan ada sarung tangan yang bau busuk itu, polisi juga menemukan ada tali yang warna dan bentuknya mirip seperti tali yang ditemukan di kakinya Jessica.
Kedua penemuan itulah yang membuat polisi yakin sekali kalau Bucky ini memang pelaku di balik tewasnya Jessica. Hari itu juga polisi pun langsung membawa Bucky ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, ketika polisi bertanya tentang Jessica, Bucky lagi-lagi memberikan keterangan yang berbeda di sini. Kalau kemarin si Bucky ini mengaku dia melihat Jessica di hari Jumat, di hari kejadian itu. Pas diinterogasi kedua ini, dia bilang kalau aku sama sekali nggak ketemu sama Jessica, Pak, katanya. Dan meskipun pernyataan itu berubah-berubah, Bucky tetap nggak mau ngaku kalau dia ini sudah menculik dan juga menghabisi Jessica. Bukan saya, Pak, saya nggak salah apa-apa, kata si Bucky. Nggak kehabisan akal di situ, polisi akhirnya melakukan tes poligraf untuk mengecek kejujurannya dari si Bucky kan, Pak. Dan setelah dilakukan tes, ternyata Bucky nggak lolos. Nah, itu artinya apa? Kesaksian yang dibilang sama si Bucky adalah kesaksian yang palsu atau bohong. Dengan semua bukti-bukti yang ada, polisi pun akhirnya menetapkan Bucky sebagai tersangka. Tanggaplah ini si Bucky dikatai pelakunya ya kan. Tapi walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, persidangan Bucky ini baru dilakukan pada bulan Januari 2001 atau 16 bulan setelah jasadnya si Jessica ditemukan. Proses persidangan Bucky ini juga berjalan lumayan alot juga. Kuasa hukumnya Bucky yang bernama John mengelak semua tuduhan yang ditujukan kepada kliennya atau kepada Bucky. John ngomong ke jaksa penuntut umum di sana, "Pak jaksa, Bucky itu ngubah-ngubah keterangannya gara-gara dia tuh nggak nangkep maksud polisi, Pak. IQ-nya Bucky itu loh cuma 61, Pak, di bawah rata-rata manusia normal. Lagi pula kan bukti-bukti yang ditemuin polisi itu nggak bisa dipakai buat nyalahin Bucky, Pak." Nah, ini sekedar tambahan informasi aja, ya. Manusia dengan IQ 61 biasanya termasuk dalam kategori keterbelakangan mental, Dan sebagaimana aturan yang berlaku di Amerika saat itu, pengadilan tuh nggak bisa mengadili orang-orang yang menderita keterbelakangan mental. Nah, Bucky keterbelakangan mental. Tapi meskipun begitu, pembelaan Bucky ini nggak langsung membuat pengadilan percaya, ya. Untuk memastikan kebenaran itu, pihak pengadilan pun melakukan penyelidikan lanjutan terkait latar belakang dari si Bucky ini, Akhirnya setelah diselidiki lagi, ternyata betul pula Bucky ini tergolong sebagai orang dengan keterbelakangan mental dan tidak bisa dihukum. Nah, selain itu pihak pengadilan juga menilai bukti-bukti yang ditemukan sama polisi yang tadi tuh mulai dari ada sarung tangan, ada tali dan juga tes poligraf tidak cukup kuat katanya untuk membuktikan bahwa Bucky adalah pelakunya. Karena mereka beranggapan bisa jadi aja pelaku itu sendiri yang masukin barang-barang itu di rumahnya si Bucky. Bucky kan keterbelakangan mental, mungkin juga dia nggak ngeh kayak gitulah. Jadi macam si Bucky ini dimanipulasi sama si pelaku. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita setelah melewati proses penyelidikan panjang kali memang, akhirnya pada bulan September 2003 pihak pengadilan pun memvonis Bucky tidak bersalah dan dia dibebaskan dari penjara. Nah, setelah Bucky ini bebas, pihak berwenang pun mulai kebingungan lagi. Jadi siapa nih pelaku yang sebenarnya? Mentok polisi di situ, ya kan. Nah, terus nggak lama dari putusannya si Bucky ini, polisi entah dari mana tiba-tiba mencurigai dua kenalannya Jessica yang namanya James dan juga Jason. Nah, kecurigaan itu bermula dari keterangan seorang saksi yang bilang kalau di malam hari sebelum kejadian, James sama si Jason ini sempat ketemu sama si Jessica. Itu artinya besar kemungkinan mereka berdua lah orang terakhir yang bersama si Jessica. Orang terakhir berhubungan sama Jessica sebelum dia menghilang, ya kan? Nah, kecurigaan itu juga semakin bertambah lagi setelah mereka tahu kalau James dan Jason ini adalah pengedar narkoboy. Polisi jadi mikir, jangan-jangan kematian si Jessica ini ada kaitannya nih sama bisnis haram yang mereka lakukan nih. Untuk memastikan hal itu, polisi pun segera langsung melakukan penyelidikan terhadap mereka berdua, Dah diselidiki lagi, ya kan? Nah, setelah melewati proses penyelidikan yang cukup panjang, akhirnya diketahui kalau Jason sama James ini bersih, clean dia dari segala tuduhan. Mereka sama sekali nggak ada kaitannya sama kematiannya si Jessica. Dan karena dugaan itu nggak terbukti, polisi pun akhirnya membebaskan keduanya dari daftar tersangka. Nggak, salah, bukan mereka. Setelah semua terduga pelaku ini dinyatakan bebas, tentu di sini polisi kembali lagi menemui jalan buntu. Minimnya bukti dan juga petunjuk membuat kasusnya Jessica ini sempat menjadi cold case yang tidak terungkap selama belasan tahun lamanya. Tapi walaupun begitu, Mike dan juga Edna atau orang tuanya Jessica ini masih terus berharap pelaku penghilangan nyawa anaknya ini bisa segera ditangkap tentunya lah, ya kan. Kesian lah mereka berdua belasan tahun,
Akhirnya setelah melewati belasan purnama, pada tahun 2013, 14 tahun setelah Jessica itu ditemukan tewas, seorang detektif bernama Lin Han membuka kembali kasus ini dan mengambil alih penyelidikan. Pada saat itu, detektif Lin ini melihat kembali bukti-bukti dan juga catatan interogasi dari penyelidikan sebelumnya, dicek lagi sama dia, dibaca lagi sama dia, dan gak lama setelah penyelidikan itu dibuka kembali, detektif Lin pun mendapat petunjuk penting yang mengarahkan dia untuk menemukan pelaku sebenarnya. Disinilah akhirnya baru terungkap betulan ketangkap si pelakunya. Setelah menyelidiki ulang kasus tewasnya Jessica, detektif Lin ini pun mendapat keterangan dari seorang saksi yang merupakan narapidana di penjara Bullitt County, Kentucky. Nah, by the way, nama si napi yang ngelapor ke detektif ini nggak diketahui siapa, tapi biar gampang kita panggil aja si A ya. Nah, pada suatu hari A ini nelponlah polisi. Dia bilang, "Pak polisi, aku punya kawan satu selku. Kok sikapnya agak mencurigakan, Pak ya, menurutku, Pak ya. Dia nih terus-terusan ngomongin Jessica Dyson, Pak, yang meninggal belasan tahun lalu tuh. Aku jadi curiga lah, Pak, sama dia." Kata dia kayak gitu. Loh, emangnya dia ngomong apa? Terus namanya siapa, Pak? Kata si polisi lagi, namanya Stanley Dyson, Pak. Stanley Dyson. Dia cerita kalau dialah pelaku yang udah ngilangin nyawanya Jessica. Dengar itu, polisi juga kaget. Hah? Stanley Dyson? Familiar nggak kalian sama namanya? Stanley Dyson. Dyson. Siapa dia nih? Adik kandung bapaknya Jessica atau omnya Jessica. Dari sinilah diketahui kalau ternyata Stanley ini pernah dulu numpang di rumahnya Jessica selama beberapa tahun sebelum kejadian ini terjadi. Tapi ketika peristiwa naas itu terjadi waktu hilang nyawanya si Jessica ini, rupanya si Stanley ini udah pindah ke tempat lain. Memang nggak begitu jauh dari rumah si Jessica, rumahnya masih berdekatan. Dan plot twistnya, menurut keterangan A, si narapidana tadi, Stanley ini mengaku dia sudah menjalin hubungan spesial dengan Jessica. Hubungan spesial di sini bukan sebagai om dengan ponakan, ya, tapi sebagai pasangan kekasih. Dan selain itu, masih juga menurut keterangan si A, Stanley ini katanya cemburu gegara Jessica ini punya pacar baru. Dan hal itulah yang membuat si Stanley ini gelap mata sampai dia tega menculik dan juga menghabisi nyawanya Jessica, omnya Jessica. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan juga kan, dan mencari tahu tentang latar belakang si Stanley dulu nih. Nah, setelah diselidiki, Stanley ini ternyata punya riwayat buruk terkait kasus pelecehan pada tahun 2005. Di tahun itulah dia terbukti melakukan pelecehan kepada dua anak kecil yang masih berusia 8 dan 10 tahun, Dan atas perbuatannya itu Stanley dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan baru akan dibebaskan di tahun 2015. Nah, kasus pelecehan itulah yang membuat si Stanley ini di penjara dan akhirnya ketemulah sama si A ini, sama si napi yang ngelapor sama si polisi ini. Dan karena Stanley ini terjerat kasus pelecehan, polisi jadi menyaksikan keterangan si A yang bilang kalau si Jessica pacaran sama si Stanley. Polisi jadi mikir, kayak mereka ini bukan jalin hubungan asmara lah, justru malah Stanley mungkin yang udah sengaja ngelecehin Jessica nih. Orang kasus dia terakhir ngelecehin anak kok. Nah, untuk memastikan pemikiran itu, polisi pun segera memanggil Stanley yang ada di penjara ini untuk diinterogasi. Tapi waktu diinterogasi nih, Stanley kekeh, dia langsung ngelak semua tuduhannya. "Bukan aku pelakunya, Pak ya, jangan percaya Bapak sama si A. Fitnah dia itu, Pak. Aku nggak pernah ya ngapa-ngapain Jessica," kata si Stanley kayak gitu. Nah, dengar jawaban itu, polisi jelas nggak percaya juga, Tapi gegara mereka nggak mau salah tangkap kayak yang udah-udah, mereka akhirnya melakukan penyelidikan kali ini dengan super hati-hati. Dari penyelidikan itu, polisi menemukan ada 3 fakta penting yang semakin memperkuat dugaan kalau si Stanley inilah pelaku dari penyelidikan penghilangan nyawanya Jessica. Fakta pertama yang mereka ketahui, menurut keterangan Mike atau bapaknya Jessica, abangnya siapa ini, saudaranya siapa ini, saudara si Stanley. Sejak kecil, Pak, Stanley ini adalah anak yang nakal, bahkan bisa dibilang kurang ajar. Pada suatu hari Stanley ini pernah terlibat pertengkaran sama saudaranya yang lain nih, ya, bukan sama si Mike, memang sama saudara yang lain. Dan di pertengkaran itu Stanley ini tiba-tiba kepancing emosinya sampai ditusuk saudara itu pakai pisau. Ditusuk, memang nggak mati, tapi ditusuk pakai pisau. Dan nggak cuma itu aja, di lain waktu Stanley ini pernah juga nembak saudaranya yang lain pakai pistol.
pernah ditembak, cuman gegara masalah sepele. Pengakuan Mike inilah yang menunjukkan bahwa Stanley adalah orang yang sangat kejam, orang yang kasar, dan dia ini juga tidak segan-segan berbuat jahat kepada orang lain. Dah, itu fakta pertama. Lanjut ke fakta kedua, Wak. Menurut keterangan mantan istrinya Stanley, ketika polisi masih menyelidiki kematiannya Jessica di tahun 1999 lalu, Wak, kata istrinya, Stanley ini terlihat terobsesi kali dengan perkembangan kasus ponakannya itu, Wak. Hampir setiap hari, bahkan setiap waktu, Stanley ini selalu menonton televisi untuk memantau penyelidikan kasus ponakannya dengan raut wajah yang mencurigakan. Keterangan dari mantan istrinya. Terus ketiga, ketika menyelidiki ulang kasus ini, Detektif Lin mendatangi TKP di mana jasad si Jessica ditemukan. Wah, datangin lagi. Nah, pas lagi di TKP ini, dia nengok ada gudang yang tampak terbengkalai yang tidak jauh dari TKP tempat ditemukan itu. Nah, karena penasaran, si Detektif Lin ini pergilah dia ngecek ke gudang itu, Wak. Waktu dicek, ditemukan di situ ya, setelah belasan tahun ditemukan ada sehelai kain spray yang udah kotor dan juga berlumpur. Ya, nah nggak lama dari situ Detektif Lin ini pun mendapatkan laporan dari Michael atau adiknya si Jessica bahwa spray itu adalah spray milik kakaknya yang hilang bersamaan dengan hilangnya Jessica. Hilang Jessica, hilang juga spray itu. Spray itu ditemukan di mana? Di gudang tuh. Dari situlah polisi beranggapan kalau spray itu ada hubungannya dengan kematiannya Jessica. Wah, besar kemungkinan Stanley ini memakai spray itu untuk membungkus mayat Jessica, lalu membawanya ke gudang dulu sebelum akhirnya dia pindahkanlah itu ke tepi jalan. Nah, dengan ditemukannya 3 fakta itu, ditambah juga kesaksian dari si A tadi, polisi pun akhirnya menetapkan Stanley sebagai tersangka penghilangan nyawa keponakannya yaitu Jessica Dyson. Tapi meskipun sudah dijadikan tersangka, Stanley ini tetap kekeh dia ngelak dari tuduhan itu. Ketika kasusnya dipersidangkan nih, Wak, ya, Stanley ini mengajukan banding dengan menyatakan bahwa saya tidak bersalah, kata kayak gitu. Pembelaan itu pun rupanya cukup berhasil bisa dibilang karena Stanley ini cuma divonis 20 tahun penjara aja, Wak. Bayangkan 20 tahun penjara aja, proses penyelidikannya aja selama itu. Tapi hukuman pelaku cuma 20 tahun aja. Divonis dia memang dinyatakan bersalah dia memang, tapi cuma dijatuhi vonis 20 tahun doang. Gimana menurut kalian, Wak? Nah, itulah dia tadi kasus kriminal penghilangan nyawa yang menimpa Jessica. Kasus ini tentunya membuat orang tua Jessica sakit hati kali. Mereka sama sekali nggak nyangka kalau Stanley, adiknya Mike yang pernah mereka tampung di rumah, justru menjadi petaka bagi anak perempuan mereka satu-satunya. Yang mirisnya lagi, Wak, kasus ini baru terungkap setelah belasan tahun berlalu. Weh, Allah, aku nggak kebayang sih gimana rasanya jadi Edna sama si Mike itu, yang harus menunggu sekian lama untuk tahu sebuah fakta semenyedihkan ini. Dan sedikit tambahan informasi juga, Wak, saking marahnya Mike sama adiknya masih Stanley nih, di persidangan dia nggak sanggup nengok wajah adik yang jahat itu. Ya wajar sih, Wak. Kita dengar kasusnya aja kesal, megap-megap kita kan, apalagi si Mike. Kita doakan saja semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran dan bisa melanjutkan hidup mereka dengan baik, dan semoga juga Jessica mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Wak, ya amin. Oke, Wak, jadi gimana pendapat kalian soal kasus ini? Tulis saja semuanya di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya, Wak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.